إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ثم أبينا ولمهترتنا قصنا بنهجنا بزد أساد بنا ولكل من ساقط وسبب الله يدعى علينا ولا بنا ونقول من صنعك ونعيد القرآن الجنة الكرام بسر النبي وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. Pembicaraan kita masih ada berkaitan dengan minggu yang lalu, yaitu mengenai masalah kunci keselamatan manusia untuk hidup di dunia sekarang dan yang akan datang. Kunci keselamatan untuk hidup dunia dan akhirat adalah dikatakan yaitu kita harus uzlah dan munfaridan atau taparrud. Artinya kita beruzlah mengasingkan diri, taparrud dan kita menyendiri. Maka untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan uzlah dan taparrud itu minggu kemarin itu ada 3 macam. Yang pertama, samalam engkau gunakan seluruh waktu engkau itu untuk beribadat. Yang dimaksud dengan beribadat ia adalah luas. Artinya suluk-beluk kehidupan dan penghidupan serta hal ihwal kita selalu berada dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya membawa kepada ketaatan. Itu disebut ibadah. Karena orang-orang yang sudah sibuk di dalam ibadah, artinya orang-orang memiliki kehidupan dan kehidupan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mau berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Tentu orang itu akan meninggalkan segala macam perbuatan yang membawa kepada dosa dan maksiat. Selanjutnya ketahui pula oleh kamu, apabila ada orang yang punya kemauan untuk berkumpul dengan sembarang orang. Nah, apabila ada punya kemauan orang itu untuk bergaul dengan sembarang orang yang taat kepada Allah dikawaninya juga, orang durhaka kepada Allah Ta'ala dikawaninya juga, orang yang beramal ibadah ditemaninya juga, orang yang sering melakukan dosa dan kemaksiatan dikawaninya juga, dibebaskannya. Maka jelas akibatnya sangat besar, yaitu min alamatil aflas semalam. Orang itu akan dibuktikan, yaitu dibuktikan dengan mengalami kebangkrutan hati. Kebangkrutan hati dari amal akhirat. Dari karena itu, apabila engkau sudah melihat engkau keadaan diri engkau sendiri, selalu ingin berjumpa, berteman, bertemu dengan sembarang orang, lalu dengan sembarang orang, lalu sembarang diri berbuat, dan sembarang diri berkata, dan sembarang diri dalam berpikir. Padahal keberadaan kamu bersama orang itu sama sekali tidak ada keperluan, tanpa adanya hal-hal yang mendesak untuk memaksa engkau bersama mereka. Maka dengan demikian ketahuilah
hal-hal seperti itu sangat jelas akibatnya. Pertama, dinamai itu orang yang sembarangan berteman, lalu sembarangan berkata, berbuat dan berpikir, itu orang sudah dicap, itu orang namanya pudul. Arti pudul artinya omongannya kosong, tanpa arti dan tanpa guna. Pertama, yang kedua itu orang dinamai namanya orang nganggur. Orang yang nganggur. Orang nganggur itu ialah orang yang menyia-nyiakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu itu ialah orang yang melecehkan nikmat Allah. Artinya itu orang bodoh, tidak pandai menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Usianya masih ada, kesehatan diberikan, tenaganya masih ada, akalnya masih normal. Itu nikmat. Kenapa tidak digunakan untuk mengabdi, beribadat, sholat dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya malah digunakannya tidak membawa kepada ibadat dan tidak membawa kepada pahala, malah sebaliknya membawa dosa dan maksiat. Nah, dari karena itu ketahui pula oleh kamu bahwa hal-hal yang demikian seperti itu tadi dikatakan adalah jelas orang tu disebut ngarannya al-pudul. Nah, pudul arti sekali lagi adalah suatu perbuatan, suatu perkataan, perbuatan yang sia-sia, omongan kosong dari apa? Dari manfaat, tanpa guna, tanpa arti, tanpa makna. Sekaligus tadi namanya untuk nganggur, tentu sia-sia waktu, menyia-nyiakan waktu, melecehkan nikmat, artinya tidak pandai menggunakan nikmat. Nah, sungguh sangatlah bagus apa yang dikatakan oleh orang yang sangat bagus memahami hal ini. Innal faraga ila salamika qadan wala rubbama amilal fudulal farigu. Nah, yang artinya sungguh hasil yang dirasakan oleh orang yang nganggur itu adalah meyakinkan kehinaan, ketidakgunaan, ketidakberhasilan, penyesalan yang sangat dalam, kekosongan dari amal ibadah akhirat dan masih banyak lagi. Itu merupakan contoh kepada kita agar kita tidak seperti itu, maka engkau selamat. Kemudian daripada itu, apabila kita sudah dapat dan mengetahui akan yang pertama tadi, bahwa kehancuran dan kebinasaan seseorang ialah lantaran kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang tidak bisa menggunakan usia umur yang diberikan oleh Allah, sehingga waktunya disia-siakannya, yaitu digunakannya dengan perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, dan pemikiran yang sia-sia. Yang dimaksud dengan segalanya sia-sia itu, pergaulannya tidak ada manfaatnya dunia akhirat, perkataannya tidak ada mengandung amar ma'ruf dan nahi mungkar, perkataannya tidak ada mengandung watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tidak ada kata dan kalimat untayan yang dikedepankannya kepada siapa saja, tidak ada mengandung kebenaran dan tidak ada mengandung supaya diperpegangi kebenaran dan sabarlah memegang kebenaran. Tidak ada, sehingga tidak ada bernapaskan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi semuanya sia-sia belaka. Nah, jelas tidak menjadi ibadah. Nah, oleh karena itu, apabila kita sudah tidak seperti itu, sebaliknya kita tidak menyia-nyiakan waktu, tapi kita hargai waktu. Tidak mau berbuat durhaka, tapi berbuat taat. Tidak mau melakukan kemaksiatan, tapi kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Tekun kita beribadah, selalu tekun melakukan segala amal ibadah kita, sholatnya, ibadahnya, yang lain-lainnya. Maka dengan demikian, maka dikatakan apabila kita sudah tidak ada lagi seperti itu, berarti keadaan tubuh kita sampai keadaan hati kita selalu ingin beribadah kepada Allah.
Kenapa? Karena waktu banyak, waktu disia-siakan karena ada berteman dengan orang yang melupakan kita kepada Allah tidak ada. Nah, semuanya selalu dalam taat kepada Allah. Nah, berarti sudah jelaslah itulah caranya untuk menuju hati yang redha dan rela. Sehingga dikatakan oleh guru kita Abu Bakar Al-Warraq, nah rahimahullahu taala, irda billahi sahiban wajarid nasa janiban. Nah, berarti kalau engkau sudah tidak melakukan pudul, tidak melakukan kesia-siaan dalam berkata, tidak melakukan kesia-siaan dalam perbuatan, tidak melakukan kesia-siaan dalam gaya dan cara berpikir, berarti engkau sudah mampu menentang hawa nafsu, menentang iblis dan menentang kesehatan. Sehingga tentu kesiapan zahir batinmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah engkau menuju kepada Allah taala, berarti engkau siap siaga melakukan salat dan amal ibadah yang lainnya. Lalu engkau irdha billahi sahiban. Pasti engkau akan redha dan rela kepada Allah Tuhanmu yang kamu menyembah dan mengibadatinya. Hatimu menjadi redha, hatimu menjadi rela hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu sembah dan kamu ibadati. Nah, apabila sudah demikian keberadaan hati kita redha dan rela hanya Allah yang disembah, redha dan rela hanya Allah yang diibadatinya, nah sudah barang tentu dia akan melakukan semua itu dalam keadaan istiqomah. Beristiqomah melakukan semuanya itu, dia akan merasakan halawatul ibadah, lamak manisnya ibadah. Bila sudah merasakan lamak manisnya ibadah, sudah barang tentu dia sangat senang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keredaan dan kerelaan hatinya itu sudah kepastian ada di dalam dirinya. Wajarid nasa janiban, dan engkau sendiri pun juga akan redha dan rela untuk menjauhi manusia. Manusia mana? Manusia yang dapat menjadikan kamu lupa kepada Allah dengan sejauh-jauhnya. Karena senang kamu berteman dengan orang-orang yang dapat mengganggu kamu hingga melupakan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kamu daripada melakukan amal ibadat kepada Allah. Kamu tidak senang dengan itu. Nah, shadiqil wudda syahidan, kejujuran engkau cinta kepada Allah itu sebuah kepastian. Nah, sungguhlah engkau sudah menjadi orang benar-benar cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah, sudah tentu dia merasakan lamak manisnya ibadah kepada Allah. Orang yang merasakan lamak manisnya kepada Allah ialah orang yang istiqomah dalam salat dan amal ibadahnya. Dengan demikian kunta fihim wa ghaiban. Baik engkau itu berada di tengah-tengah masyarakat, wa ghaiban, maupun engkau itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Kunta fihim, baik engkau itu berada di tengah-tengah masyarakat, wa ghaiban, maupun gaib, artinya maupun engkau tidak ada di tengah mereka. Sama engkau itu selalu standar dalam amal ibadah. Nah, ujar sidin qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqriba. Ujar sidin, pertimbangkanlah oleh kamu. Pertimbangkanlah oleh kamu manusia itu. Manusia yang mana? Manusia yang kamu gauli itu, nah. Manusia yang kamu gauli itu dengan bebas itu, dengan sembarang orang itu, coba kamu pertimbangkan. Nah, bagaimanapun dirimu itu harus kamu berikan kesempatan. Diri kamu itu harus kamu berikan kesempatan untuk berpikir. Nah, tolong berikan kesempatan diri kamu itu berpikir. Ya, apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan itu adalah tentang diri kamu sendiri. Kamu berasal seorang diri.
dan kamu akan kembali seorang diri. Itu yang dipikirkan. Itu yang dipikirkan. Janganlah kamu, janganlah membuat kamu sibuk, lupa kepada Allah, justru karena berteman-teman. Padahal kamu berasal dari seorang diri dan akan kembali menjadi seorang diri. Nanti kamu lahir tuh seorang kanan aja, waktu kamu sakit, kamu seorang kanan jangan menyandangnya. Kemudian kamu mati, kamu sendirian saja mati. Kemudian kamu dikubur, kamu sendiri saja dan dikubur. Nah itu dipikirkan sampai ke situ. Itu sebuah kepastian yang akan terjadi pada kita. Nah, kalau sudah kepastian yang akan terjadi kepada kita di depan seperti itu, nah maka rugi besar kalau kita tidak memikirkan itu. Apalah artinya kita memikirkan berteman, rami-rami sebagainya, padahal kita bakal mendekati akan memikul sesuatu yang segalanya sendiri. Nah, kalau kamu sudah mau berpikir ke arah itu, tajidhum aqariba, maka engkau akan menemukan mereka itu taqabahnya bagaikan kala. Taqabahnya kamu menemukan mereka itu bagaikan binatang kala. Maksudnya binatang kala dalam arti yang bisa dapat mengganggu engkau, terganggu engkau segala macamnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan uzlah dan tafarruq. Yang kedua, qat utama'i anhum. Yang kedua ada qat utama'i anhum bimarratin fayuhawwinu 'alaika amruhum di anna man la yarju naf'ahu wa la takhafu dararahu wa wujuduhu wa adamuhu sawa'u. Yang kedua, untuk memudahkan kamu melakukan kemurnian uzlah dan tafarruq, ialah kamu memutuskan tama. Artinya jangan kamu mengharap apa jua pun dari orang, dari manusia. Jangan mengharap-harap apa-apa. Nah, maka itu fayuhawwinu 'alaika amruhum. Nah, maka akan menjadi mudah bagi kamu tuh untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka pada ketika permasalahan atau problem yang ada pada mereka. Engkau akan melaksanakan itu dengan benar ketika engkau melakukannya, mengurus mereka. Nah, di anna man la tarju naf'ahu. Nah, karena orang yang engkau itu tidak mengharapkan manfaatnya, engkau kadang mengharapkan apa-apa. Nah, wala takhafu dararahu, dan engkau tidak akan merasa ditakuti kemudaratannya, baik beramar ma'ruf maupun bernahi mungkar. Wujuduhu wa adamuhu sawa. Baik ada secara langsung ke orang yang diurus maupun dengan pakai perantara kan sama aja. Artinya mengurus orang itu apakah langsung dengan pelakunya atau dengan perantaranya sama aja. Kalau ibaratnya mengurus seseorang, nah lalu isi urusannya tidak berhasil yang dimaksudnya. Si anak nih ngurus kepada kita, lalu kita urus, kita proses, ternyata tidak berhasil kehendak anak itu. Nah, lalu bolehkan anak itu. Sakanya datang pulang anak tadi lawan siapa? Lawan abahnya. Dan tuang kayak kita anu kepa anakku tadi jar. Itu anak pian kah gitu penghasilnya. Hasilnya kada kawa juga, karena anak pian tuh dalam hal ini tidak mencukupi syarat dan tidak mencukupi rukun, jadi kada bisa kehendaknya itu terlaksana kecuali memenuhi persyaratan dan rukunnya hanya bisa. Iyalah jangan. Jadi adakah abahnya di hadapan kita, kada adakah sama aja, tidak sebaliknya. Apa sebaliknya tuh? Nah, pada awal anaknya datang ke kita, jadi kita tidak berhasil, kada kawa aja kita.
melaksanakan karena ikam tuh karena ikam kadang mencukupi syarat dan rukunnya. Bulik kayak kan tadi. Batu bulik kada isuk datang pulangnya menemui kita lawan abahnya. Bapak tamu kita, anak pian kasakalinya. Oh, anak pian kasakalinya urung kada tahu. Inya kada bapak ada anak pian. Oh, aja gampang aja kana. Sudah aja selesai aja. Nah, bawa obah. Nah. Kenapa jadi bawa obah? Nah, ada tak? Ada sesuatunya. Inya lawan abah kan anak tuh. Ada tak? Ada sesuatunya tak? Nah, lalu kada berhasil. Lalu meleset, padahal kada cukup syarat tadi, iya dilulusakan diselesaikan juga. Karena aja tahu, iya anak pian kasakalinya, maaf lu kada tahu aja sudah jadi lulus saja. Nah, apa mereng kada hasil kalau. Nah, takutan darurat napakah, takutan apakah ada tak, kekhawatiran apakah ada tak, jasa apa-apa. Nah, lalu tidak karena Allah. Tidak karena Allah, lalu tidak nahab, tidak mantap. Nah, tidak di tengah-tengah. Nah, itu bahayanya ya kan. Wasalisu dan yang ketiga, untuk mencapai keberhasilan uzlah dan taparrud. Tubsiru apa tahum, wa tudzakiru dzalika, wa tuqarriruhu ala qalbika. Li'anna hadhil arkanas salasata. Yang ketiga, engkau perhatikan penyakit-penyakit orang-orang itu. Penyakit-penyakit orang-orang itu, penyakit-penyakit manusia itu engkau perhatikan. Bukan penyakit dan sakit gigi, serius sama batuk, kadang itunya kada. Maksud penyakit itu adalah penyakit tabiatnya, kelakuannya dan penyakit ada berikit di hatinya. Kada baik, ujubkah, subhakah, tamakah dan sebagainya, itu maksudnya. Dan engkau perhatikan bila engkau bergaul dengan manusia-manusia yang bebas itu, sembarangan manusia engkau berteman, engkau ulang-ulang kemudaratannya, bahayanya, membuat engkau menjadi sibuk berteman dengan dia. Dan dengan berteman dengan dia itu membuat kamu menjadi jauh kepada Allah Ta'ala, mundur ibadat, hilang istiqomahnya dan sebagainya. Nah, kamu ulang-ulang itu dalam ingatan kamu ulang-ulang dalam benak hati kamu, sehingga semua itu menjadi kewaspadaan bagi kamu, agar kamu tidak menjadi orang yang sembarangan berteman. Li anna hadirul arkana salasa, karena ketiga hal itu tersebut. Ija alzamtaha taradat ka'an suhbatil khalqi ila babillah subhanahu wa ta'ala. Bila mana selalu engkau jalankan ketiga itu, maka engkau akan terdorong untuk meninggalkan bergaul dengan sembarang orang. Lalu dengan meninggalkannya engkau bergaul dengan sembarang orang, lalu jelas engkau akan mulus dan terlestari engkau tuh menuju pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sholat dan ibadat dengan tekun, tentu sudah dengan istiqomah. Wattaparrudi li ibadatihi, dan engkau dapat memencilkan diri untuk beribadat kepada Allah. Sekalipun kamu berada di tengah mereka, kamu akan mampu memencilkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa hababatka ilaika, dan menimbulkan rasa suka, dan menimbulkan ketiga macam tadi, rasa suka dan senang dari engkau pada diri engkau sendiri untuk melakukan ibadah. Dengan demikian, maka seperti dikatakan tadi oleh Bakal Warraq, maka engkau akan redha dan rela melakukan ibadah syarat kepada Allah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa alzamatka babahu, dan yang ketiga macam tadi dapat menetapkan diri engkau selalu berada di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga dapat kita menjaga dan memelihara diri kita dari hal-hal yang tidak atau yang tercela dari hukum syara. Selanjutnya al-aikus salisu. Selanjutnya rintangan yang ketiga adalah ajakan syaitan.
Nah, ajakan syaitan. Summa alaika ya akhi bimuharabati syaitan. Nah, hendaklah engkau itu selalu menetapi malajimi, yaitu senantiasa engkau tuh memerangi syaitan, melawan syaitan. Jangan sampai kalah engkau dari syaitan. Nah, wa qahrihi, dan wajib engkau mengalahkannya. Wa dzalika li khoslataini, dan hal itu disebabkan oleh dua hal. Ahaduhuma, pertama, innahu adun mudillun mubinun. Karena syaitan itu, yang pertama, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Yang mana dikatakan musuh yang nyata? Karena syaitan itu selalu menyesatkan kamu. Mungkin sampai sasatnya kada mandak. Artinya apa? Mungkin sampai kamu masuk dalam neraka nya kada ampih. Nah, kitunya menyatakan dengan nyata engkau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jelas bertentangan, jelas menjadi sesat, jelas jadi kafir. Anjarnya tuntung sampai mati itu ya kan. Walamat la apihi lima shalihat lihatin. Nah, ketahuilah syaitan itu tidak dapat diharap. Syaitan itu tidak dapat diharap untuk berbuat baik kepada kamu. Jangan diharap sama sekali syaitan itu untuk berbuat baik kepada kamu. Ibqain. Bahkan syaitan itu selalunya membiarkan kamu di dalam kebinasaan. Wa ibqain alaika, dan syaitan itu selalu membiarkan kamu dalam kebinasaan. Karena tujuan syaitan adalah membinasakan kamu. Pada ketika kamu dalam keadaan binasa, itu nanti kehendakinya. Balla yaqna'uhu illa halakaka. Bahkan syaitan itu belum merasa puas. Syaitan itu belum merasa puas kecuali engkau sudah binasa dengannya, dengan nyata. Yang dimaksud binasa dengan nyata itu ialah masuk neraka. Masuk neraka. Itu syaitan itu gila bandarnya ya kan. Wajah sampai ke buting yang ganggu. Oleh karena itu, sebelumnya artinya mumpung kita masih hidup, siap siaga kita menentang, melawan dan memerangi syaitan. Nah, kayak itu. Kalau wajah, jadi tidak ada alasan bagi engkau ijan dalam keadaan itu. Lil amni min mislahajal adui. Walau goblati anhu. Jadi pada wajah tidak ada alasan lagi bagi engkau buat merasa aman. Kada ada alasan merasa aman tuh. Merasa tenang, kada ada alasan merasa tenang. Merasa aman, merasa tenang dari syaitan seperti ini. Yang mana syaitan itu betul-betul musuhmu. Dan jangan sampai engkau melupakan usaha-usaha syaitan. Dan jangan sampai kamu melupakan usaha-usaha syaitan. Jangan sampai. Nah, usaha syaitan iya selalu inya membinasakan kamu wajah sampai ke puting. Langkah caranya berhadapan kada kau, belakang kada kau, kiri kanan kada kau, begeteng diganggunya. Kayak cara tadi Bang, maka kamu betul-betul setan itu jadikan musuh. Bila kamu sudah betul-betul setan itu dijadikan musuh, nah maka kamu memeranginya tidak kepalang tanggung, tidak kepalang tanggung. Wa ta'ammal ayataini, oleh karena itulah coba renungkan. Oleh karena itu cobalah renungkan oleh kamu dua ayat dari dalam kitab suci firman Allah Subhanahu wa taala. Aduhuma, yang pertama qauluhu ta'ala, min kitabillahi ta'ala. Aduhuma qauluhu ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apakah aku belum berjanji? Artinya memerintahkan kamu, hai manusia, agar kamu jangan menyembah syaitan. Jangan menyembah syaitan. Apa jar syaitan aja jangan hakon.
Apa maunya setan dia? Jangan hokon. Gitu. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya sebenar-benarnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Musuh yang sangat jelas. Nah, itu firman Allah yang pertama. Wasaniyatu firman Allah yang kedua, qauluhu ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Nah, sebenar-benarnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Nah, ini Allah menyatakan kepada kita sebagai hambanya bahwa sesungguhnya setan itu untuk kamu adalah musuh. Nah, khusus setan itu untuk kamu musuh. Nah, jadi kita ada bisa setan yang khusus, ada punya musuh yang khusus. Siapa musuh yang khusus tuh? Iya setan. Nah, dari karena itu fattakhidhuhu aduwa. Betul-betullah setan itu jadikan musuh. Wahaja aqsat tahdhiri, dan ayat ini adalah merupakan ayat yang keras, perhatian yang keras, perhatian yang tinggi. Artinya kita jangan sampai tidak, kecuali kita senantiasa dalam keadaan waspada. Ogoyatihi, dan ayatnya adalah bersangatan banget bagi kita. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wal khoslatus saniyah. Nah, yang kedua, karena syaitan itu adalah majbulun ala adawatika, diberi watak. Kada gampangnya watak tadi bang. Syaitan itu diberi watak. Apa wataknya syaitan itu? Ala adawatika, memusuhi kamu. Watak tuh berikit di awal di tubuhnya setan itu. Apa berikit? Memusuhi kamu wataknya. Wa muntasibun abadan di muharbatika. Dan watak setan itu selalu siap setan itu buat selamanya. Siap, pertama siap, dan kedua buat selamanya. Kuat banget nyala. Setan itu pertama siap, dan kedua selamanya pulang. Kadang setumatnya siapnya buat ampi, kada siapnya selama-lamanya. Apa kesiapan selamanya setan itu? Ialah di muharbatika, untuk memusuhi kamu. Jadi bila baik setan itu tak ya kah? Awas, undang di balik batu tak. Ada bisa kada. Artinya apa pahamannya? Pahamannya yang penting mana ya lah. Bila buat baik setan itu jar. Padahal undang di balik batu, apa maksudnya? Nah, pada ketika kita beribadah, itu maksudnya. Pada ketika kita beribadah, setan terus merayu kita. Bagaimana rayuannya? Baik. Ya kada mau menentang, nya samar, orang tinggi politiknya ya kah? Tandanya tinggi setan itu. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, inya berbuat baik juga. Nah, umpamanya kita beramal. Beramal. Nah, apa amalan kita padanya? Bacaan apa padanya kita? Padahal setengah jam tuntung aja kita mengamalkan. Jangan jadi setan, teruskan, tambah lagi 2 jam. Sampai 2 jam, tambah lagi jadi setan. 5 jam. Ya Allah tah. Baik kalau tah kita berbuat baik, disuruh setan tambah lagi. Siapa madangkar bujur? Tapi di balik suruhan setan itu ada Ikampang paling rajin sedunia. Ini buktinya. Terbukti aku suruh aja setan ikam lawas ibadat, ternyata ikam gawi. Berarti aku cap ikam tuh ada orang paling rajin beribadat sedunia. Sedunia kada sekampungan lagi. Lalu bahujar macam bujur sokat ajar. Nah, ujubam. Ujub. Napa ujub tuh? Adalah penyakit. Masuk penyakit apa? Dosa dan maksiat. Karena amal ujub itu dilarang. Ujub itu perbuatan dosa. Maka ibadah yang kita lakukan tadi gagal menjadi ibadah. Siapa yang mengganggu ujub? Siapa tukang suruh? Setan. Masya Allah. Ulang lama dilamahinya oleh setan. Ulang kaya gula, digulainya juga. Tapi di balik gula itu diracuninya. Masya Allah. Nah,
Artinya makanya dikatakan tadi ya Allah, hendaklah kita selalu waspada segala-galanya. Kita punya keyakinan bahwa setan itu sedikit pun tidak pernahnya berbuat baik yang sebenarnya kepada kita, tidak ada. Tetapi kebaikan setan itu dijadikan sebagai perantara, batu loncatan untuk dijadikannya sebagai umpan, sebagai perangsang untuk bisa ujub. Ikam kan ibadah ikam gawi itu kan amal ibadah itu kan benar kada? Benar kalau kenapa bisa bunyi kamu amal? Setan. Kamu amal kalau kenapa kamu sorangan amal? Jangan di tengah orang amal nyaman orang melihat mencontoh ikam. Nyaman dong menuruti juga. Setan hampir bagus benar kada? Salah lah itu. Tengah aja kan penampakannya ibadat nyaman orang melihat, nyaman orang menuruti. Bujur kada jadi setan. Kalau pakai tengah nah itu pulangnya dapat yang ganggu. Mata kita melihat orang, kadang-kadang orang pun juga melihat kita sedang beribadat. Masih terus setan mengganggu lagi. Masih setan tetap mengganggu. Kalau ikam perasaan, nah ikam dilihat orang beribadah, dah semujur sama ikam beribadah. Kenapa aja setan? Masya Allah setan ya. Kalau orang melihat ikam ibadah, si anu beribadah jar. Nah, tapi bujur beribadah, salahlah orang melihat itu. Kan kalau aja setan. Setan itu. Dan kemungkinannya setan orang itu menilai ikam, biar pak orang menilai ikam. Orang menilai ikam biar pak. Pada ketika orang menilai ikam orang lari beribadat, berarti ikam baik nama ikam di tengah mereka itu. Nyaman ikam karena macam-macam mudah. Tak urusan ini, tak kasih duitnya setan, Masya Allah. Mulai sudah, tak menyebelah sudah, ada baik pulang jadinya. Nyaman orang tahu ikam bahwa ikam itu ibadat, jadi bagus nama ikam, harum nama ikam di tengah orang menilai ikam ibadat. Jadi orang menyangka ikam baik, ya kan jadi setan. Jadi bila demikian ikam nyaman ikam berbuat macam-macam laninya tuh. Kadang ngalih ikam urusan dan sulit jadi mudah, berat jadi ringan. Ngalih nyaman jadinya. Itu gunanya nyaman ikam. Jadi ikam untung dunianya ada, akhirnya ada, padahal kada boleh. Masya Allah, halus mana gangguannya. Jadi tetap kita waspada. Bilanya kita beramal, menampaklah manusia itu menurut di dalam aturan dan sebenarnya kita kembalikan kepada asal kita. Asalnya kita tiada. Tiada sama sekali. Tiada ikungannya, tiada batisnya, tiada tangannya, tiada matanya, tiada telinganya, sampai tidak ada kita punya hati. Kemudian setelah itu dijadikan oleh Allah setitik air sperma, setitik darah, segumpal daging, terus lalu berbentuk. Kemudian kita lahir. Ketika kita lahir kita punya apa-apa, tidak kena di kaki, tidak kena di tangan, tidak kena di telinga, tidak kena di mata, tidak kena terhadap hati kita, tidak kena dengan bapak kita sendiri, tidak kena dengan ibu kita sendiri, tidak kena dengan makanan. Sampai ke rokobadaya, bayar seadanya, bakami seadanya, hendak makan menangis, kesakitan menangis, ada kau bapak itu jangan bisaan. Ya Allah, wallahu akhrajakum bi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kada tahu din apa-apa. Kemudian lalu beganal ikam. Beganal awak. Lalu diberikan Allah mata penglihatan, diberikan Allah telinga pendengaran, diberikan Allah kaki tangan, perasaan dan panca indera dan sebagainya. Asalnya punya mata tapi kada berfungsi, punya telinga kada berfungsi. Awal-awal yang difungsikan Allah Subhanahu wa taala ialah telinga. Bukan mata, bukan panca indera. Bukan mata tuh, tapi yang difungsikan pertama oleh Allah taala adalah telinga. Makanya bila anak lahir itu disuruh ajanakan telinga kanannya, komatakan telinga kirinya. Kenapa? Karena berfungsi sudah. Mata balung, telinga berfungsi sudah. Dulu. Maka mata ulahan Allah Ta'ala, maka telinga ulahan Allah Ta'ala. Kenapa jadi Nabi tahu? Itu kan ujian Nabi, man wulidahu mauludun falyu'adzin fi nujihil yumna wa liyuqamu fi nujihil yusra aw kama qala. Apabila lahir seorang bayi, ajankanlah di telinga kanannya, qomatkanlah di telinga kirinya. Itu hadis Nabi.
Bila Nabi nyukan ajan akan di telinganya mendengar tuh. Wah apa Nabi tahu maka telinga untuk mendengar. Nampak benar wahyu ini nampak benar. Hanya Allah yang tahu berfungsi matanya, berfungsi telinganya Allah yang tahu. Nabi tahu juga. Nah itu menunjukkan umayyantukanil hawa inhu ala wahyu yuha. Biar Nabi bersabda itu wahyu dari Allah. Allah udah tahu, hai Muhammad, telinganya dengar. Ayo ajan. Ayo ajanakan. Nah itu nampak banget wahyu itu nampak banget. Nih, bagi orang-orang yang meneliti ya kah. Nah, ada kita asal lalu ada. Nah, jadi yang tiada kepada ada itu berubah. Siapa yang mengadakan dari tiada kepada ada? Abah mama kita kada bisa. Bola rambut sebuting kada bisa jadi. Apalagi bola macam-macam gitu kada bisa. Bola air sperma mama kita apa kita kada bisa. Kada bisa. Mana wadahnya, apa prosesnya? Mana masan segalanya mana? Kada bisa. Sudah disidangkan Allah Ta'ala habis. Ada dasar bujur seaslinya kita tuh kada bisa. Nah, itu sudah diakui oleh manusia, diakui oleh perasaan batin, diakui oleh akal yang normal. Kada bisa sama sekali. Betul-betul bimana Allah wa khulqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan memiliki keterbatasan. Keterbatasan. Sang ada tanahnya anyar qaumuhuma. Tanahnya tuh kalau pengolahan petani kada sudah disediakan Allah Ta'ala tanahnya. Kayak apa? Ulah anak kada kawa sudah disediakan Allah Ta'ala wadahnya. Nah, kada kawa apa-apa. Nah, lalu kalau kita nampak ganal dewasa kita. Nah, nampak mana sudah kita dewasa. Nah, ketika kita sudah membesar lalu berfungsi mata, telinga, tadi pancendera, terus berfungsi akal pikiran, terus berfungsi kaki dan tangan, terus berfungsi perasaan dan sebagainya. Semakin dewasa. Semua itu berubah. Sudah jelas perubahan itu terjadi, pasti ada yang merubah. Akal kita kadang menerima terjadinya perubahan tanpa adanya yang merubah. Dan jelas semua manusia angkat tangan, semua jin dan malaikat angkat tangan. Siapa aja binatang angkat tangan, tidak mampu menjadikan perubahan itu. Sudah jelas kecuali yang merubah itu Allah. Juga para petani, nah daripada sebiji bibit bani. Nah, lalu diandak ke tanah menjadi satu batang. Ya, satu batang. Terus berjalan, lalu keluar pulang banihnya. Semua manusia nonton aja. Ensendur sekalipun nonton aja. Kan bisa berbuat. Menunggu aja prosesnya. Jelas benar. Bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menjadikan itu merubah itu dari tiada kepada ada, dari kecil kepada besar, dari tidak perasaan sampai perasaan, tidak mendengar kepada mendengar, dari tidak melihat kepada melihat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kenyataan adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan. Nah, bila sudah demikian, jelaslah sudah kita dapat mengetahui bahwa segalanya itu adalah ciptaan Allah dan Allah sendiri yang mengadakan. Kita kada punya apa-apa. Kita kada punya diri, kita kada punya tubuh, kada punya segalanya. Yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya apa-apa. Kalau aku tidak punya apa-apa, maka jelaslah sudah orang yang nonton aku beribadah itu pun juga tidak punya apa-apa. Sama. Nah, itu bandingnya tadi ya, Kak. Orang yang nonton kita beribadah tuh tidak ada punya apa-apa juga. Sama dengan kita. Dia tidak ada punya kudrat iradat, kita juga tidak ada punya kudrat iradat. Tidak ada punya kekuasaan dan tidak ada punya kehendak, apalagi penentuan baginya tidak ada. Nah, kalau dengan demikian, untuk apa aku untuk mentanilayakan amal ibadahku lawan inya? Sedangkan inya aja mentandai ibadahnya lawan Allah Ta'ala juga. Nah, itu tak. Aku ampun Allah Ta'ala, inya ampun Allah Ta'ala. Kemana semuaan kepada Allah, aku kepada Allah, inya kepada Allah. Jadi bila aku kepada inya, luput aku. Nah, luput sasaran, lepas alamat.
Nah, karena semuanya ampun Allah Ta'ala berataan, segalanya kepada Allah, segalanya kepada Allah. Nah, Allah punya surga, Allah punya neraka. Inya kan ada di surga, inya kan ada neraka. Aku minta nilai lawan inya, kamananya mana aku? Kan surga kada, neraka kada ada. Karena kau kenapa? Inya kada ampunnya. Surga kada ampunnya, neraka kada ampunnya, pahala kada bisinya. Kada ada gunanya aku ke situ, luput berarti. Maka mana aku? Siapa yang menjadikan inya Allah? Siapa yang menjadikan aku Allah? Inya ke Allah, aku ke Allah itu sama. Oh, nah itu dikembalikan ya. Nah, dikembalikan. Insya Allah kada payu setan. Insya Allah setan tidak laku. Nah, kada laku. Ketahuilah perkara yang kedua nih, anahu majbulatun ala adawatika wa muntashibun abadan di muharabatika. Tahu kamu bahwasanya setan itu diberikan wataknya adalah memusuhi kamu. Apalagi diwataki sudah musuhi kamu, betul-betul kita jadikan musuh. Dan selalu siap setan itu buat selama-lamanya setan itu siap untuk memusuhi kamu, untuk menghancurkan kamu, untuk merusak kamu. Bahwa anaul laili wa atwabun nahar, baik di tengah malam maupun di ujung siang. Pol 1 kali 24 jam, ya kan? Nah itu yarmi kabisihamihi. Nah, syaitan itu selalu terus-menerus melemparkan engkau itu. Dengan apa? Dengan penahnya. Wa anta ghafirun anhu, padahal engkau dalam keadaan lengah dari gangguan syaitan itu. Namun demikian pakai payakunu jadika, lalu bagaimana kesudahannya kamu kalau seperti itu? Syaitan sibuk mengganggu kamu dengan cara apa? Tak pernah putus-putus syaitan mengganggu kamu, tak henti-hentinya kamu. Kalau kamu lupa, bagaimana payakunu jadi hal, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kesudahan kamu kalau seperti itu? Bahaya banget. Ya. Nah, kayak itu ya. Nah, selanjutnya semua waqat ma'aka nuqtatun ukhra wa hiya annaka fi ibadatillah. Ada hal yang sangat penting pula. Ada pula sesuatu yang sangat penting yang dapat waqat yang engkau alami pada kepentingan-kepentingan yang lain. Apa yo? Wa hiya annaka fi ibadatillah. Ialah engkau berada dalam ibadah kepada Allah. Nah, wa da'watil khalqi ila babillah, dan engkau mengajak manusia untuk datang ke pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat bibilika wa qalbika, lewat perbuatan engkau dan lewat perkataan engkau. Oh, indahnya pekerjaan engkau, sucinya tugas engkau seperti ini. Oh, kenapa setan melihat dicarinya jalan lagi ganggu kamu. Itu wahajadiddu stani'in. Engkau seperti itu, engkau melakukan ibadah dan engkau mengajak manusia untuk datang ke pintu Allah, sangat marah sekali setan. Karena pekerjaan engkau seperti itu adalah diddu sani setan, adalah bertentangan dengan apa? Dengan kehendak setan, bertentangan banget. Dan berlawanan dengan usaha-usaha setan. Wahimati dan kesungguhannya, waradi dan tujuan setan. Nah, wahimati dan pula berlawanan dengan kehendak setan. Tujuan setan bertentangan, kamu seperti itu. Kehendak setan bertentangan kalau kamu seperti itu. Kalau kamu seperti itu tadi melakukan ibadah, melakukan dakwah, nyuruh manusia untuk datang ke pintu Allah Ta'ala, setan berangkat lahir batinnya untuk goda dan mengganggu kamu, karena kelakuan kamu, perbuatan kamu seperti itu adalah bertentangan dengan tujuan setan, berlawanan dengan kehendak setan, dengan kehendak setan. Nah, dengan kehendak setan, dengan perbuatan setan. Maka pasirta ka'annaka kumta wasadatta wasataka. Ingatlah engkau. Hendaklah engkau lebih menyingsingkan tangan kamu lagi. Artinya kamu bihmat lagi pada waktu itu engkau melawan setan. Bihmat kamu ibadat, bihmat kamu melawan setan. Nah gitu. Yang bihmat kamu ibadat, santai kamu dengan setan. Nah bahaya itu. Simbangkan, bihmat kamu ibadat, bihmat kamu menentang setan. Nah tuh.
Orang sekecil apapun ibadah kamu, tetap kamu bihimat melakukan tantangan dan memerangi setan Nah, wasadatta sotaka, dan engkau singkan lengan baju engkau. Ditakdirnya setan untuk melumpuhkan dan melawan setan. Wataki, dan engkau menentang segala tipu daya setan. Watanakudihi, dan engkau selalu berusaha untuk menggagalkan maunya dan kehendak setan. Bahwa Eldon yasuddu wasatu, karena saat itu setan pun juga menyingsingkan kemauan dan kehendaknya, dibangkitkannya kemauannya, tingkatkannya semangatnya, bihimat banar lahir batinnya menggoda kamu, bihimat juga kamu dari itu. Liyu'adiyaka wa yuqalitaka, agar engkau senantiasa lebih tebal memusuhi setan dan lebih keras kamu memerangi setan. Wa yumakiruka, dan sedapat mungkin engkau tuh melawannya. Apa cara? Sebab dengan sedapat mungkin juga setan itu bagaimana cara menipu kamu. Juga kaitunya. Nah, selanjutnya hatta yufsidaka. Sudah tahu setan tadi tujuannya hanya untuk merusak engkau aja. Jadi bihimat setan manggil kamu, bihimat kamu musuhinya. Bihimat setan mayu kamu, bihimat kamu menentang tipu dayanya. Jangan kada-kada, ya. Nah, wal iyad billah, kita tetap selalu senantiasa perjuangan kita yang terlepas dari berdoa, tetap berdoa mohon minta perlindungan kepada Allah daripada segala fitnah-fitnah syaitan. Alaika sa'naka, hendaklah engkau selalu wajib memperhatikan masalah perkara engkau. Alaika sa'naka, wajib engkau tuh memperhatikan masalah perkara engkau. Perkara apa aja? Perkara ibadat, perkara diri, perkara istri, putar putih, perkara rumah tangga, perkara usaha, perkara duit, perkara jadi duit, apa aja habis? Apa aja? Semua itu selalu dalam perhatian engkau. Sebab setan tuh di bidang apa aja diganggunya. Orang ibadat kau dirasukinya, orang buntat kau dirasukinya. Itu kau terusnya. Setan itu bergaya apa bisa? Bergaya buntat bisa, bergaya kesalahan, kesabah ilmu bisa, bergaya cara beramal bisa. Yang melumpuhkan orang tuh samanya filsafatnya seperti uyah. Untuk menghambarkan iwak nan masin itu dengan uyah. Kalau iwak karing itu masin, nah random di banyunya tuh buat uyah. Lawan apa kertas itu buat insya Allah bahambar. Itunya masya Allah ya, filsafatnya mantap jadi ya, bagus benar. Nah, caranya itunya untuk mengganggu orang beribadah tuh caranya gaya beribadah juga. Jadi kalau terasa, tuh. Nah, jadi kalau terasa, maka selanjutnya dengan demikian, kalau kita sudah mengetahui taktik dan strategi maunya setan, kehendak setan, cara mengganggu kita, tujuannya sudah tidak diragukan untuk menghancurkan dan membinasakan kita, sampai kita kembali kepada asalnya dalam keadaan binasa, yaitu masuk neraka. Itulah kesenangan, kegembiraan, sebuah perjuangan setan yang luar biasa seperti itu. Kita lebih keras lagi dari setan, memusuhinya, menentangnya, melawannya dan sebagainya. Itulah al-hayatu jihadun. Hidup itu adalah sebuah perjuangan. Tidak disebut berjuang tanpa pengorbanan. Nah, itu harus kita korbankan akal pikiran kita. Kita korbankan perasaan itu. Coba kita renungkan diri kita. Kita berikan kesempatan waktu untuk memikirkan diri kita. Yang mana kita berasal dari sendiri, akan kembali kepada sendiri. Asal lahir kita seorang diri sebatang kara, dan kita akan sakit menderita seorang di sebatang kara merasakan sakitnya. Ketika mati kita sendiri pula dimasukkan ke dalam kuburan. Perhatikan kita sendiri itu. Jangan kita hanya terombang-ambing dengan mengerahkan pikiran kita hanya dengan teman-teman. Padahal kita tidak berapa saat lagi akan mengalami sendiri. Nah, akan mengalami sendiri. Wal iyad billah, gitu ya kan? Nah, wal iyad billah. Setan itu hatta yuhlikaka rosan. Nah, kepada setan itu selalu merusak engkau dalam segala rosan, segala urusan engkau.
segala urusan engkau. La ya'manu min janibika badu. Ketahuilah kamu, syaitan itu tidak pernah merasa tenang, syaitan itu tidak pernah merasa aman. Sudah engkau menang sukses, berhasil engkau melawan syaitan, sarik mana syaitannya, bangsat kalah hunda aja syaitan, bungol mana hunda nih, awas kena, gitu. Kalau pang frustasinya, biar sudah kalah hunda aja, nasib hunda aja kayak ini, kadada syaitan gitu kadada. Oh menangnya lah, kalah hunda lah, awasnya, udah cari jalan terus tupang itu syaitannya. Lah ya manu menjadi bika, waduh, setan itu tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa aman. Menjadi bika badu, sesudah engkau sukses berhasil menentangnya kawa, gemilang engkau mengalahkannya, terlestari engkau, mulus engkau melakukan ibadah. Maka setan penahu lagi yasiu. Namun setan kembali lagi setan itu mempersiapkan diri untuk mengganggu engkau. Kenapa yang mempersiapkan diri setan untuk mengganggu engkau? Karena engkau itu sudah kalah mengalahkan setan, berarti engkau sudah siap untuk beribadat. Orang nan beribadat, orang nan sudah mengalahkan setan. Jadi setan bersiap juga pulangnya. Masih dini bersiap pulang setan. Bersiap pulang setan tuh. Bersiap lagi setan tuh untuk apa? Untuk mengalahkan kamu. Kayak caranya. Wa yaksuru bil halaki, dan setan itu sudah jelas punya tujuan untuk menghancurkan engkau. Jadi setan itu dihadapinya dua. Pertama dihadapi setan itu adalah untuk merusak orang, yang mana orang itu la yughalijuhu, orang itu tidak membuatnya marah. Artinya setan itu melihat kelakuan orang tuh, setan itu kada sarik. Kenapa kada sarik? Orang tuh pinanya ada semangat untuk berbuat maksiat. Nyaman mana setan ganggu? Aduh setan, senang merasa ganggunya. Tanya mana bungul ganggu setan. Ya kan? Nah beratnya setan itu ganggu apa? Ganggu orang dalam taat. Keras ketaatannya, nampak orang itu mengusir setan. Berat setan menghadapi itu tuh. Jadi dua dihadapi setan lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menimpakan taufik dan hidayahnya, sehingga perjuangan kita melawan setan dikabulkan oleh Allah untuk dapat mengalahkan setan dalam segala-galanya. Hanya tidak lain tidak bukan perjuangan kita selalu sertai dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah menimpakan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga dapat kita menanamkan dalam batin kita bahwa kita senantiasa memusuhi setan dan kita senantiasa memerangi setan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, sehingga dimudahkan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya itu tadi. Allah selamatkan kita di dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya diberitahukan kepada para pendengar di mana saja berada, bahwasanya pada saat ini kita berada di awal bulan Zulhijjah, ya. Berarti kita sedikit waktu lagi kita akan menemui insyaallah hari raya haji. Kalau tidak salah insyaallah hari raya hajinya hari Jumat. Kalau tidak salah, kalian sedikit pada itu bisa aja, yang penting hari raya kan. Kemudian setelah hari Jumat, seandainya hari raya Jumat, maka kita akan bertemu dengan Jumat yang kedua setelah Jumat pertama, hari raya Idul Adha. Artinya seminggu setelah hari raya, insya Allah kita akan kembali sebagaimana biasa belajaran kitab Minhajul Abidin malam Sabtu habis maghrib, ya biasa insya Allah. Cuma perlu kita ingat kembali,
kita ingat kembali keadaan seperti ini, makanya kita harus sama-sama kita mengikuti aturan demi keselamatan kita semua. Jadi kita pakai masker ya kah? Waktu belajar 6 Sabtu kena itu kita pakai masker. Nah, batu berjarak karena kita pulang. Nah, berjarak. Seperti itu kita tidak lain karena kita dalam bersyariat. Kita disuruh kalau bersyariat. Tahu aja kita sudah menentukan Allah Ta'ala, tahu benar. Karena salah bersyariat. Nah, tahu aja kita lah menganyakan Allah Ta'ala. Cuma kita disuruh makan, kulu wasrabu ya Allah Ta'ala, makan, minum ya. Nah, jadi kita makan, kita minum ya kan. Nah, menganyakan karena nasi, menganyakan tuh Allah. Tahu aja kita semua itu sudah, jadi kita bersyariat. Masker kita dan kita duduknya karena berjarak, insya Allah. Tidak ada yang bukan supaya sama-sama kita dapat melaksanakan segala macam ketentuan-ketentuan yang tidak lain tujuannya untuk keselamatan kita semua. Ya kan? Jadi dengan demikian diucapkan terima kasih segala perhatian para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita sehingga kita dapat bertemu insyaallah sebagaimana malam biasa pada malam Sabtu 1 minggu setelah hari raya Idul Adha. Terima kasih segala perhatian. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana marahati qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minamikum taqabbal ya karim. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim.